Yesus, ku pujikan. Yesus, ku sembahkan. Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan senang hati dan dengan senang jiwaku akan murni kepadamu, menikmati Engkau Tuhan. Engkau berkata-katalah kepada kami, penuhilah hati kami Tuhan. Angkatlah segala kesesakan di dalam hati umat-Mu. Angkatlah segala ketakutan, kecemasan. Angkatlah segala pikiran-pikiran yang bukan daripada Tuhan. Intimidasi iblis, kegelapan lainnya. Angkatlah, pulihkanlah setiap hati kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau membalut kami dengan darah-Mu yang berkuasa. Dan darah Yesus menutup bungkus kami. Engkau sedang berjalan di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami Tuhan. Kami mau menikmati firman-Mu Tuhan, yang adalah Engkau sendiri. Dan kami melakukannya dengan hormat dan takut akan Allah. Berkati firman-Mu, teguhkan firman-Mu, dan tanamkanlah ya Tuhan di dalam hati kami yang paling dalam. Dan meteraikan selalu, dan tolong kami memperkatakan firman-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, urapi kami dengan kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Darah Yesus tutup bungkus kami. Haleluya. Amin. Bahwa betapa kita harus seperti minggu lalu ya, khotbah minggu lalu. Betapa Tuhan mau saudara dan saya di tahun 2022 ini melangkah lebih dalam lagi. Amin saudara. Tuhan mau kita melangkah lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan bukan hanya sepergelangan kaki kita, tetapi bukan juga sepergelangan, bukan hanya selutut kita, bukan hanya sepinggang kita, tapi kita mau tenggelam. Amin. Tenggelam di dalam kuasa Tuhan, tenggelam dalam hadirat Tuhan, tenggelam di dalam cintanya Tuhan.
Nah, saudara yang belum hadir minggu lalu, ya saudara bisa buka YouTube kita, GSC Akados, bukalah channel kita dan ikuti firman Tuhan yang judulnya minggu lalu adalah kedalaman cinta. Ya. Saudara sudah berapa lama ikut Tuhan? Apakah cinta saudara segitu-segitu saja? Ataukah bertambah dalam? Itu terlihat dari apa saudara? Sikap kita menghadapi masalah. Sikap kita ketika kita mau berdoa, mau beribadah, melayani Tuhan. Amin. Dan hari ini kita akan baca firman Tuhan dan mengerti. Saya beri judul adalah nikmatnya cintamu. Kita baca Kidung Agung pasal yang ke-7 ayat 6 sampai 13. Mari kita akan baca firman Tuhan. Jadi di Alkitab ada dikatakan judulnya itu saudara, kenikmatan cinta. Kita baca Kidung Agung pasal yang ke-7 ayat 6 sampai dengan 13 ya. Tema peringkopnya juga kenikmatan cinta. Maka saya beri judul adalah nikmatnya cintamu ya. Oke, Kidung Agung yang ke-7 boleh ditampilkan ayatnya. Mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Ayo. Ayat 6. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Ayat 2 saudara boleh baca. Betapa cantik. Ayat 7. Ayat 7. Kataku, aku ingin memancing pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidupmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur, yang anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tahta susu-susunya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Mari kekasihku, kita pergi kepada membaca. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Semerbak bau buah mudahan, dekat pintu kita ada berbagai buah-buah yang lezat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu kekasihku. Amin, saudara. Ayat 13 ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Saudara, apa yang kita akan belajar di sini, saudara ya? Kita akan baca, buka satu lagi, Kidung Agung 4 ayat 10. Mari kita akan baca. Tampilkan, ayo. Ini kita akan baca sama-sama. Slide yang nomor 2, silakan. Jadi apa judulnya saudara? Nikmatnya cintamu. Oke. Ya, kita baca Kidung Agung 4 ayat 10 berkata demikian. Ya, coba slide yang kedua. Yuk kita baca, saya tulis dengan yang lebih besar. 1, 2 ya. Betapa nikmat kasihmu, Dinda pengantinku, jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, minggu lalu kita belajar kedalaman cinta. Tuhan bicara kepada Yehezkiel supaya Yehezkiel untuk maju setiap hari, setiap saat, maju lebih dalam lagi, melangkah lebih dalam lagi dalam kedalaman cinta kita kepada Tuhan. Karena saudara, ketika kita semakin dalam mengasihi Tuhan, artinya saudara, kepenuhan Allah memenuhi hidupmu dan hidupku. Artinya saudara, kita tidak lagi berjalan dengan rancangan kita, dengan agenda kita, tetapi semua dalam kendali Tuhan. Dan orang yang demikianlah yang bisa mengalahkan kedagingannya. Karena dikatakan kedagingan dengan roh Tuhan bekerja berlawanan. Paulus berkata, apa yang kuinginkan tidak kulakukan. Itu makanya saudara, minggu lalu Tuhan mau kita saudara umat Tuhan jangan setiap hari ikut kekristenan kita dari dulu ke dulu begitu saja saudara. Padahal usia kita semakin hari semakin tua.
Tapi pengenalan kita ikut Tuhan itu segitu-segitu saja. Saudara, kalau kita segitu-segitu saja, itulah yang saya sebutkan kemarin, kita sering jatuh bangun dalam ikut Tuhan. Kita tidak akan kuat untuk mengatasi persoalan kita. Kita nggak bisa jalan di atas air, saudara. Kita akan gampang jatuh, hanya sedikit kata-kata saja. Hanya sedikit goncangan saja kita jatuh. Padahal saudara, firman Tuhan, kalau saudara-saudara yang hadir dalam ibadah kaum pria, kemarin diingatkan dalam kitab Ibrani, bahwa sekarang kita hidup, saudara, adalah di titik terakhir tinggal Tuhan datang, di mana semuanya nanti akan digoncangkan. Apa saja akan digoncangkan, saudara. Nah, firman Tuhan berkata pada waktu itu adalah ketika, karena kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan, walaupun semua tergoncang, walaupun semua berubah, tapi kita tidak akan tergoncang. Amsal Mazmur berkata, karena ada Allah di kota itu. Amin, saudara. Nah, saudara, mari bertanya, sejauh mana kedalaman cinta saudara kepada Tuhan? Sudah masuk di 2022, sudah masuk kepada minggu kedua di 2000 bulan Februari. Ya, saudara, kedalaman cinta hati kita sama Tuhan itu gimana, saudara? Apakah seperti lutut itu ya, berlutut kalau ada masalah saja, karena takut mati baru kita dapat-dapatnya doa sama Tuhan? Atau kita melayani tapi motivasi kita nggak murni? Jadi itu yang maka Tuhan bilang, melayani harus motivasi kita adalah karena kita cinta Tuhan. Amin, saudara. Kalau enggak, kau kan gampang tinggalkan gereja karena satu-satu kata saja. Ngerti, saudara, ya? Waduh, saya bilang, aduh Tuhan, saya bilang, udahlah, jangan itu. Gara-gara ada bantuan pemerintah saja, saudara. Saling sikut menyikut, walaupun dia sudah pendeta, profesor, dokter, segala macam, saudara. Ngeri, saudara. Ngeri. Makanya ada ayat firman Tuhan berkata, antikris dikatakan, gak usah cari jauh-jauh, bisa ada di gereja. Ngerti gak, saudara? Kalau melayani dengan tidak motivasi yang bagus. Ini saya kasih kesaksian minggu ini, rekan hamba Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, makanya sangat penting kalau kita menyembah karena kita cinta Tuhan. Kita melayani karena kita cinta Tuhan. Kita beribadah karena cinta Tuhan. Gak tahan hati kita untuk bertemu. Ya, saudara, apapun yang kita lakukan. Nah, hari ini kita mau belajar, saudara, yaitu apa? Tuhan mau Kidung Agung berbicara, bukan porno. Walaupun saudara lihat di situ ada buah dada tadi disebut, ya, saudara. Tapi apa maksudnya, saudara? Apakah kita bisa menikmati cintanya Tuhan yang diberikan bagi engkau dan saya setiap hari? Atau kita menganggap ketika kita bangun pagi itu biasa-biasa saja? Ketika kita lepas dari maut, ketika Tuhan memberikan rezeki, ada orang yang membeli jualan kita, Tuhan meluputkan kita, kita menganggap biasa-biasa. Kita sering tidak menikmati Tuhan. Selalu Tuhan ada bersama dengan kita, tapi kita tidak menikmati Dia sedang pegang tangan kita. Seringkali Tuhan ada di depan kita, meluputkan kita, tapi kita tidak melihat Dia yang memegang tangan kita. Seringkali kita merasa kita sendiri, saudara. Itu makanya, saudara, kalau kita baca dalam kisah ada Maria dan Marta, ya, saudaranya Lazarus. Kenapa Maria yang dipuji bukan Marta? Karena Maria menikmati Yesus lebih dari semuanya. Lebih dari semuanya. Saudara, dalam hidup kita, sepanjang hidup kita, jangan sampai kita begitu banyak aktivitas kita, begitu banyak hal yang kita lakukan, kita lupa menikmati Tuhan. Nah, saudara, pada hari ini, saudara, saya mau angkat ada 5 bahasa cinta, ya. Dan ini juga berlaku dalam hidup kita sehari-hari, maupun di dalam pelayanan, maupun kepada Tuhan, ya. Yang pertama adalah 5 bahasa cinta. Tolong ditampilkan layarnya. Saudara, sering sekali dalam
hubungan kita satu dengan yang lain. Hubungan suami istri, orang tua anak, atau saya mungkin sebagai ibu gembala, saudara juga sebagai anak rohani, atau dimanapun saudara berada di tengah perkumpulan marga kali atau di mana saja. Sering bentrok, sering kita bilang, udah ku buat pun yang terbaik, ya kan? Tapi nggak ngerti dia. Kayak gitu. Kenapa saudara? Bahasa cintanya beda. Bahasa cinta setiap orang itu beda. Ya. Jadi mari kita akan belajar pada hari ini menikmati cintamu. Ya, ini bisa luas. Nah, saudara, ada 5 bahasa cinta. Yang pertama adalah words of affirmative, kata-kata penegasan. Ya. Kita akan baca Kidung Agung. Kita nggak usah baca ya. Dalam Kidung Agung pasal 4, pasal yang ke-6, pasal yang ke-5, saudara, pasal yang ke-8, atau kalau saudara baca Kidung Agung dalam satu buku itu, saudara, itu adalah mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Satu pasal. Kemudian mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki. Termasuk yang kita baca tadi itu adalah pujian sama siapa, saudara? Mempelai perempuan, saudara. Saudara akan temukan di pasal 8, di pasal 1, mulai dari pasal 1, bahkan di pasal 1 ayat 9 sampai 17, itu mereka saling bersahut-sahutan, memberikan kata pujian, memberikan kata penguatan, memberikan kata membangun, memberikan ucapan-ucapan manis. Kita baca dulu deh pasal yang ke-8 ayat 13 dan 14. Boleh ditampilkan. Jadi saudara, mulai sekarang kalau engkau baca Kidung Agung, ngerti saudara, bukan porno di sana ya. Oke, mari kita akan baca. Hai penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu, perdekatkanlah itu kepadaku. Terus ayat 14. Cepat kekasihku, berlakulah seperti gijang atau seperti anak Musa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Lihat saudara, ayat 13 dikatakan. Coba kembali ke ayat 13. Dikatakan apa? Perdengarkanlah suaramu. Siapapun kita, termasuk saya, kita semua yang masih di dunia ini, Tuhan melengkapi kita juga dengan kuping, kan? Iya, saudara. Ya. Saudara akan terbangun jiwamu, atau saudara akan menjadi putus asa, tergantung dari apa yang, betul nggak? Apa yang kita dengar. Nah, apa itu bahasa cinta? Di sini dikatakan, tadi saya sebutkan, mempelai laki memuja mempelai perempuan, mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki. Kemudian ada pasal mereka saling sahut-sahutan. Dan kita baca tadi dalam pasal 8 ayat 13 dan 14 dikatakan, hai penghuni kebun. Siapa kebun dalam rumah tangga kita? Berarti seisi keluarga kita, seisi orang yang bersama-sama dengan kita. Kalau Ibu Yani lengkap dengan anak-anak pantinya, seisi rumahmu itu, termasuk anak-anak itu yang Tuhan izinkan ada di rumahmu. Saudara, bahasa kasih kita ya adalah di sini kita harus tahu setiap orang membutuhkan kata-kata penguatan, kata-kata membangun. Engkau lihat, engkau perhatikan dan ucapkanlah kata yang manis. Kita baca Kidung Agung 5 ayat 16. Yuk. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Lihat, temanku, kekasihku. Berapa banyak engkau memuji temanmu, sahabatmu, mertuamu, orang tuamu, iparmu dengan kata-kata yang manis. Masih adakah kata-kata yang manis di keluarga engkau dan saya? Di dalam pasal 4 ayat 7, yuk. Lihat di dalam tadi Kidung Agung itu dikatakan segala sesuatu menarik. Ya, saudara, menarik.
Ada alasan untuk memuji. Kita baca pasal 4 ayat 7. Pasal 4 ayat 7. Engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Nah saudara, menikmati cinta adalah bagaimana kita harus membangun dengan perkataan yang memuji, membangun, menguatkan, bukan menjatuhkan. Ya. Pasal 4 ayat 7 dikatakan apa? Tidak ada cacat celah padamu. Manusia bukan gak ada cacat celah. Saya banyak kekurangan, saudara banyak kekurangan. Karena masing-masing punya kekurangan, dipersatukan supaya saling melengkapi, saling menguatkan suami istri. Demikian juga kita dalam pelayanan. Ada yang sebagai kaki, ada yang sebagai tangan. Ya, ada yang kuat dalam pelayanan anak, ada yang kuat dalam doa. Tapi saudara, mari kita akan belajar bahasa kasih ini. Belajar untuk memuji. Tapi harus dengan tulus ya. Jangan olah kata. Atau ada karena ada maunya. Ya. Nah saudara, coba puji dulu pasanganmu yang di sebelahnya. Ada alasan gak engkau memuji temanmu? Ya, saya ingin memuji juga suami karena dia sudah tolong. Di bawah saudara lantai 1 sudah rapi ya, udah dicek ulang. Itu karyanya Bapak Ofira juga, dia boleh membuatnya dengan baik. Apa saja saudara, kita sering tidak bisa memuji karena kita anggap apa? Biasa, rutin. Kita nggak pernah muji masakan mama kita karena kita pikir memang mama wajib masak, kan gitu ya. Betul nggak saudara? Sehingga kita nggak bersyukur. Kita sering nggak muji suami, kasih uang ketika dikasih 100.000, 200.000. Kenapa? Kita anggap suami memang wajib kasih duit. Kita nggak bersyukur istri nyapu rumah, bersihkan kamar tidur. Kita selalu cari kesalahan, itu yang sering berantem. Sudah dimasak, tapi kita marah lagi sama dia. Besoknya dia berhenti masak sama saudara. Coba saudara puji dia. Amin saudara. Coba saudara bilang sama suami saudara, wah terima kasih ya yang. Bukan karena dia harus bawa 1 juta. Walaupun dia pulang nggak bawa uang juga harus belajar. Amin saudara. Ya. Coba Irfan puji papa juga. Ya. Coba Pak Irfan puji juga Irfan. Makasih anak, kau udah cuci piring. Sederhana kan saudara. Nah, yang kedua kita belajar. Kemudian kita bagaimana dengan Tuhan? Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita sering sekali kenapa ada orang gak suka doa? Karena berpikir doa itu adalah kalau kita ada kebutuhan saja. Salah. Pernahkah saudara hanya berdoa dan mengatakan seperti tadi lagu kita, menikmati hadirat Tuhan? Tuhan, aku sayang sama Engkau. Tuhan, makasih ya Tuhan, aku bangun tidur, aku sehat, aku bisa melangkah. Makasih ya Tuhan. Makasih ya Tuhan buat penghiburan walaupun begitu anakku. Ya. Tadi pagi kami dalam ibadah online berbicara tentang Absalom yang ingin membunuh ayahnya sendiri dan ingin mengkudeta. Tapi Daud bisa bersyukur kepada Tuhan. Kata-kata apa yang kita ketika datang kepada Tuhan bisa, dan Tuhan menikmati cinta kita kepadanya. Pernahkah kita katakan, Tuhan, aku sayang samamu? Atau kita hanya bilang, Tuhan, aku besok mau pergi ke Prapat, tolong ya lindungi aku. Tuhan, aku mau belanja. Tuhan, aku mau ke sana, lindungi ya. Kita kejam kali kadang sama Tuhan, saudara. Ya kan, saudara? Pernah nggak kita bilang, Tuhan makasih ya, aku bisa berjalan, aku bisa sembuh. Ya, di dalam masa pandemi aku terpelihara Tuhan. Bisa nggak kita berkata demikian, saudara? Dan itu harus diungkapkan sama Tuhan. Jadi doa itu bukan hanya minta. Makanya dikatakan naikkanlah ucapan syukur. Itulah perkataan afirmatif itu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sedang menunggu samamu, saudara.
nunggu kepada saya. Tuhan makasih ya, aku tadi nggak ada angkot, tiba-tiba ada angkot, ada tiba-tiba itu. Bukan kebetulan, saudara. Amin, saudara. Ya, banyak hal. Nah, yang kedua kita akan belajar bahasa kasih adalah acts of services, tindakan melayani. Dalam Kidung Agung 6 ayat 1 dan ayat 2, coba kita baca ini. Kidung Agung 6 ayat 1 dan ayat 2. Kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Ke jurusan manakah kekasihmu pergi, supaya kami mencarinya besertamu? Ayat 2. Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah untuk menggembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga batu. Nah saudara, inilah yang Tuhan ngomong. Kalau minggu lalu ya khotbahnya, kenapa Yesus ngomong kepada Petrus sampai 3 kali? Yesus, Petrus, kau mengasihi aku enggak? Ya, Petrus, kau kasih aku enggak? Dan Petrus bilang, iya Tuhan, aku kasih. Tuhan tanya lagi, Petrus, kau sayang aku enggak? Terus akhirnya Petrus bilang iya. Nah Petrus bilang, Tuhan bilang apa? Kalau kau sayang aku, gembalakan domba-dombaku. Artinya, kalau kita mengasihi Tuhan, engkau mengasihi istrimu, engkau mengasihi suamimu, engkau mengasihi anak-anakmu, orang tuamu, itu harus ada dalam tindakan. Amin, saudara. Ya, dalam minggu kemarin saya bilang saya sedang melakukan konseling, teman dari teman orang lain, saudara jemaat yang online. Itu pertengkaran itu gara-gara hanya saudara menantunya itu tidur-tiduran. Jadi datang dari kampung, tidur-tiduran, gak keluar-keluar kamar. Nah, jadi saya mau bilang nih anak-anak muda ya, kalau engkau menikah harus siap buat sarapan. Dan dia nggak mau buat sarapan bagi mertuanya dan apanya, suaminya. Kalau kita cinta Tuhan, tapi tidak ada action kita melayani Tuhan, Tuhan bilang nehi. Amin, saudara. Atau ketika kita melayani kita sungut-sungut, Tuhan bilang gak berkenan. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya saudara, kita mengasihi pasangan kita, itu ditunjukkan kita sayang sama anak-anak kita. Lihat saudara Kidung 6 tadi, apa dibilangnya? Aku mencari. Kita cari anak kita, mana ini kok belum pulang? Mana ini? Ayo kita doa sama-sama. Ya, kadang kami dalam itu, ayo kita doa sama-sama. Walaupun dia jauh di pulau kota, kita bisa pakai video call sama-sama doa. Bisa nggak saudara? Oh, bisa sekarang. Ganti-gantian, oh ya Ovira pimpin pujian sekarang, doa dan yang lain. Bisa saudara, cari. Enggak, tadi dicari ya. Memberikan perhatian dengan tindakan pelayanan. Nah saudara, kalau kita kasih Tuhan, mungkin kita bisa lakukan bersihkan gereja. Seperti Tabita, dia menjahit baju-baju. Ya, saudara dengar pernah di kisah Rasul ya, Tabita, apa talentanya dia jahit. Dengan gratis dia kasih. Nah itu makanya saya beri tindakan nyata. Saya itu nggak tahan kasih saudara. Kalau saya kasih misalnya ada pemberian, nggak ada maksud yang lain, bukan saudara. Makanya saya samakan kepada semua, karena saudara anak-anak rohani saya. Karena saya sayang, nggak tahan saya melihat saudara seperti itu. Bukan karena ada sesuatu atau saya kelebihan, enggak. Gitu ya saudaranya. Kita bisa memasak. Nah, terima kasih buat ibu-ibu. Darinya nggak ada bunga-bunga, ya. Ada yang menjahit untuk korden. Engkau buat itu untuk Tuhan, bukan untuk saya. Amin, saudara. Saudara bisa duduk, saya menyiapkan. Karena saya lakukan untuk Tuhan. Dan ingat, Tuhan tidak akan pernah mau meminta. Amin, saudara. Lakukanlah dengan segenap hatimu, dengan cinta. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Misalnya ada seminar atau kemana, ada hamba Tuhan datang, kita punya ada kendaraan, kita bisa antar jemput. Tindakan pelayanan kita bisa lakukan.
Dia mau minum, kita sidangkan. Bisa, sederhana. Sederhana, saudara. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Makanya selalu Tuhan bilang, contoh kepada Musa. Dia bilang apa? Musa, apa yang ada di tanganmu? Amin. Musa, apa yang ada di tanganmu? Tuhan gak pernah minta 1 juta kalau engkau gak punya uang 1 juta. Ngerti gak, saudara? Ngerti ya pemahamannya? Nah, saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, engkau mengasihi suamimu, pagi-pagi harus buat sarapan. Kadang saya pagi-pagi karena siap Zoom langsung lompat ke kantor. Kadang saya pulang masak dulu, atau kalau enggak saya sudah siapkan nanti anak kami yang masak. Nah, saudara ya, atau apa saja yang bisa kita lakukan, enggak boleh tinggal diam, saudara. Itu namanya mengasihi. Nah, kita lihat misalnya dia nggak punya baju, kan Tuhan bilang kan, mungkin kita nggak punya, bisa kasih yang baru, tapi ada yang masih bagus, ya, engkau nggak suka lagi, boleh kasih. Banyak orang diberkati dengan itu. Contoh-contoh sederhana. Amin, saudara. Nah, kemudian yang ketiga, bahasa cinta adalah give, hadiah, ya, give, hadiah. Berikan perhatian, ingat ulang tahun, ya, hari pernikahan, wisuda, apalagi mungkin dia naik pangkat. Berikan sesuatu tanda engkau mengasihi dia. Kadang hadiah tuh nggak perlu mahal, ya kan, saudara? Kayak di film-film, tiba-tiba ada bunga di situ, langsung I love you, kan gitu. Walaupun tidak semua orang romantis, ya kan, saudara? Nggak semua laki-laki romantis. Ya, makanya saudara, kita harus ngerti bahasa kasih orang tuamu, bahasa kasih istrimu, mertuamu, menantumu, teman segereja, gembalamu, jemaatmu. Ngerti, saudara ya? Mari, pulang saya ingin saudara akan praktek. Halo? Amin? Praktek. Katakan kata-kata, engkau suami yang terbaik. Nanti Ibu Asibuan gitu pulang ketemu Pak Asibuan, langsung bilang honey. Yang tadinya nggak pernah bilang honey, ya kan, saudara. Jangan waktu pacaran papi mami, kan gitu. Sesudah menikah tak ada lagi kata-kata manis itu, ya. Give. Nah, kepada Tuhan, bagaimana kita menyatakan bahasa kasih kita kepada Tuhan dengan ini? Ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Jadi sebelum masuk kita sudah siapkan yang terbaik, sehingga digata pada waktu kita mau kolektor, digaruk-garuk tasnya, mana yang bisa tergaruk. Ya kan? Berikan ucapan syukur. Mungkin juga ada hamba-hamba Tuhan, ya. Nah, saudara, ini sudah lama, tolong dulu ini, dirikan dulu ini, naikkan dulu ini ke atas. Kemarin kita diingatkan, saudara, tolong dulu kotaknya sini, taruh di sana. Ini ada gerakan namanya gerakan 1000. Jadi, saudara bisa, taruh aja di situ. Saudara bisa kasih 1000 perak, tapi bisa membangun luar biasa. Kita sebenarnya, saya mohon maaf juga, saya mohon ampun di hadapan Tuhan, saya lupa mengingatkan itu. Untuk penginjilan, ya saudara, kita pernah lakukan itu dan semuanya nggak masuk di kas, semua kita kasih ke daerah untuk dipakai penginjilan, untuk dipakai ada hamba-hamba Tuhan, perintisan. Ya, apalagi saudara, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Hadiah ketika engkau masuk surga adalah hadiahnya bukan emas permata, bukan ruko kita, tapi jiwa kepada Tuhan. Amin, saudara. Itu hadiah kita. Mungkin istri kita belum bertobat. Hadiahmu adalah istrimu dan anakmu, Henry, dalam pengenalan akan Tuhan. Itu hadiah yang terbesar bagi Tuhan. Kenapa, saudara? Ada di Alkitab dibilang, satu orang saja bertobat, berlaksa-laksa, malaikat Tuhan
Wah, pesta di surga. Hadiah kita itu, hadiah kita apa lagi? Hati yang hancur. Hati kita hancur supaya bertobatlah diri kita, supaya bertobatlah keluarga kita. Hati yang hancur membawa beban kita kepada Tuhan. Itu hadiah, saudara, kepada Tuhan. Selanjutnya yang keempat, bahasa cinta yang berikut apa, saudara? Quality time, waktu yang berkualitas. Mari kita baca dulu Kidung Agung pasal yang kelima, ayat 2 dan ayat 2 sampai dengan 6. Yuk kita baca. Ya, 1, 2 ya. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, dinda manisku, merpatiku, idaman-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Kita lompat ke ayat 5 dan 6 saja. Ya, nanti saudara baca di rumah. Yuk. Aku membangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur jari-jariku. Ada pegangan kancing pintu. Ayat 6. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia tetapi tak kutemui. Ku panggil tetapi tak disahutnya. Saudara, quality time, saudara. Ya. Kidung Agung ini berkata, dia mencari pasangannya, suaminya, istrinya, ya. Ku cari dia tetapi tidak kutemui. Dalam minggu ini juga saya mau konseling pasangan yang baru menikah, belum setahun, saudara, ya. Jadi suaminya itu palingan hanya sebentar, misalnya menemani istrinya. Lebih banyak di luar, merokok, ya. Sebentar, lebih banyak di luar, bisa pulang pagi, saudara. Itu seperti jeritan ini, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam rumah tangga perlu kita ada quality time, ya. Makan bersama. Itu kemarin ada sempat gubernur atau apa membuat peraturan harus makan bersama, ya. Makan bersama, berdoa bersama, melayani bersama, cerita tentang hari-harinya, ya. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Tuhan mau quality time engkau dan saya. Pada saat apa? Ini, waktu kita ibadah ini, kita mempunyai quality time dengan Tuhan. Amin. Waktu kita doa, kita punya quality time dengan Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan, itulah quality time kita dengan Tuhan. Nah, saudara, itu makanya saudara, beberapa waktu yang lalu ketika kami dengan super sibuknya, baik itu di kantor maupun di dalam pelayanan, saya terbang ke sana ke sini. Saya pikir gimana saya supaya bisa bersama dengan anak saya. Maka sering saya membawa mereka juga dalam pelayanan penginjilan kemana-mana. Melayani sama-sama. Nanti ketika saya bawa firman, saya suruh mereka nyanyi. Atau kadang main musik mereka di situ. Setelah itu jalan-jalan. Ya. Nah itu, saudara. Kitalah yang tahu, saudara, gimana cara kita. Ya. Nah, yang berikut adalah physical touch. Sentuhan fisik. Coba kita baca Kidung Agung 5 ayat 4. Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Dia peluk, ya. Nah, tapi sekali lagi saya mau katakan, kalau engkau anak muda jangan lakukan ini, ya. Maksudnya gak boleh, belum waktunya. Ada firman Tuhan yang berkata jangan gerakkan cinta sebelum waktunya. Kenapa nggak bisa dipisahkan? Karena melakukan sentuhan fisik. Jadi ini sekali lagi dalam rumah tangga, antara orang tua, anak, antara bersaudara itu boleh, ya. Tapi kalau di luar itu jangan dong dipraktekin, ya. Ya. Nah, apa itu, saudara? Belayan. Pernah nggak engkau belai kepala anakmu? Mungkin dia sudah besar, tapi kalau engkau belai kepalanya, walaupun dia sudah rumah tangga, itu menyejukkan, saudara. Atau misalnya anak kecup kening, jangan hanya waktu pernikahan, ya kan, ketika dibilang pendeta, lakukan, kasih, kecup sini. Sekarang udah nggak ada, ya kan? Terus apa? Pegangan tangan. Ada yang bilang gini, saudara, kalau dilihat dari usia pernikahannya, kalau masih 1-2 tahun masih ada pegangan tangan sampai 5 tahun gitu. Setelah itu
Satu jalan di depan, satu jalan di belakang. Ya, waktu nyebrang dipegang, sini mah, awas. Setelah lewat, wah ada lagi, nyebrang sendiri ya kan. Dan banyak hal. Satu kali saudara, saya ingat ada seorang hamba Tuhan, dia hamba Tuhan juga, ya. Jadi istrinya ada di Malaysia dan pada waktu itu sempat hilang. Tapi karena doa dia bisa kembali saudara ya. Jadi jangan saudara masuk kerja juga dengan ilegal ya. Nah, kemudian karena doa Tuhan bilang begini, tapi saya bilang sama dia, satu hal yang Tuhan mau saya bilang, supaya doamu terjawab, yaitu apa? Kamu minta ampun sama mertuamu, sama istrimu, sama anakmu, saya bilang. Dia sempat marah sama saya. Dia bilang, apaan ini? Kok dia tegur saya pendeta, kan gitu ya. Tapi saya bilang, saya sayang sama kamu seperti adikku. Dan dia lakukan. Dia minta maaf sama mertuanya, sama istrinya, sama orang tuanya, sama anaknya. Dan pada waktu itu ketika dia juga minta ampun sama anaknya 2 laki. Dia peluk anaknya. Berdoa bersama-sama saling mengampuni. Anaknya menangis luar biasa. Karena itulah pertama-tamanya ayahnya memeluk dia. Dan itu membuka kunci surga. Dalam 4 hari istrinya pulang ke Medan. Seringkali kita tidak ada jawaban doa karena kita mengabaikan bahasa kasih ini, saudara. Ini kesaksian. Saudara kan dengar kemarin itu kesaksian orang yang saya kasih kesaksian ini ya. Saudara dengar kesaksian. Karena setelah pulang saya suruh dia bersaksi. Itu berapa tahun yang lalu. Nah saudara, gimana saudara? Apakah engkau pernah peluk pasanganmu lagi? Ya, anakmu? Kadang-kadang pelukan atau apa bisa menentukan hati. Ya, saudara. Apa? Nah, bagaimana dengan Tuhan? Kepada Tuhan, physical touch kita adalah ketika kita menyembah Tuhan, kita angkat tangan, kita berlutut, kita bertepuk tangan, seperti Daud, kita menari. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya. Ayo renungkan 5 bahasa ini. Apa yang sudah mulai hilang sehingga kita nggak bisa menikmati cinta pasangan kita, nggak bisa menikmati cinta anak kita, cinta orang tua kita. Apa yang hilang? Mengertikah kita bahasa kasih mereka? Mengertikah? Apakah kita juga sudah lakukan itu buat Tuhan dengan teman-teman kita? Nah, sekarang saya akan ambil kesimpulan. Ada 3 hal penting. Bagaimana kita sesuai dengan tema ini, nikmatnya cintamu. Ya, yang pertama adalah saudara, bagaimana kita lakukan itu semua? Yang pertama dalam Kidung Agung yang kita baca tadi ayat 6 sampai dengan 8, mengenal secara utuh pribadi kekasihnya. Bagaimana kita bisa mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan? Makanya Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, Tuhan, dengan kekuatanku. Demikian juga kita saudara, kenallah pasangan kita. Saya terus terang tahun ini 25 tahun kami menikah. Saya masih terus belajar mengenal pasangan saya dan anak-anak saya. Kita juga gitu. Tapi kita harus belajar mengenal secara utuh. Apanya? Hobinya, kekurangannya, kelebihannya. Punya nggak itu? Kemarahannya? Punya. Kesukaannya? Punya. Bahasa cintanya? Apakah Bapak sudah kenal anakmu dengan benar? Apakah anak sudah kenal nggak bapakmu dengan benar? Jangan sampai nanti saudara ketika dia sudah ada terbujur di peti mati, kita menyesal, nggak menikmati kebersamaan itu. Sejahatnya orang, sekasarnya orang, kalau disentuh dengan kasih,
Makanya Tuhan bilang dalam 1 Korintus 13 ayat 13, tetapi yang terbesar adalah kasih. Karena kasih bisa memulihkan suami untuk bertobat. Karena kasih bisa membuat anak dan orang tua pulih. Ya, saudara. Karena kasih, jiwa-jiwa akan bisa datang menyembah Tuhan. Nah, selanjutnya ayat itu berkata dalam Filipi, kita baca Filipi 3 ayat 10. Yuk. Filipi 3 ayat 10 berkata apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Kita akan menikmati cintanya Tuhan pada saat kita mengenal Dia, mengenal kuasanya, dan kita bersekutu, ya, serta menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Maka yang pertama saya sebutkan apa? Mengenal, kenallah Tuhan, kenallah pasanganmu, kenallah, ya, dengan dalam, lebih dalam. Itu makanya yang minggu lalu, kedalaman kasihmu kepada Tuhan, ya, apa? Nah, makanya di sini dikatakan Paulus setelah dia belajar mengenal Tuhan tidak stop sampai di situ, tapi dalam persekutuan. Maka yang kedua saya sebutkan di sini, ya. Atau sebelum itu, Tuhan mengenal kita, tetapi apakah kita mengenal Dia? Kita sering tidak bisa tidur karena kita tidak tahu siapa Tuhan yang menolong kita. Kita memikirkan persoalan kita yang gak henti-hentinya. Padahal kalau kita sudah doa, ya Tuhan akan ambil alih, kan gitu ya. Nah, dalam Ulangan 9 ayat 24 di situ dikatakan sejak dulu Tuhan sudah kenal kita. Efesus 1 ayat 17, Efesus 4 ayat 17 dikatakan kalau kita mengenal Tuhan, maka Tuhan bilang, ayat itu berkata, jangan engkau sia-sia dengan pikiranmu. Kalau kita mengenal Tuhan, maka kita akan tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Yaitu apa? Pikiran kita, perasaan kita harus seperti Kristus. Kaki kita harus dibaharui, iman kita harus dibaharui. Nah, ini bahkan ada tesnya. Seberapa baik Anda mengenal pasangan Anda. Wah, ini kalau kita lagi retreat ini bisa dilakukan ini. Ya. Nah, saudara, yang kedua adalah bagaimana kita menikmati cintanya Tuhan atau cinta dalam keluarga kita. Yang kedua, tadi Paulus berkata apa? Dan dalam persekutuan. Nah, jadi kita menikmati gak mungkin tanpa ada bersekutu, saudara. Engkau tidak akan mungkin bisa menikmati cintanya Tuhan kalau nggak pernah bersekutu dengan Dia, mengalami lawatan Tuhan. Engkau tidak pernah menikmati cinta suamimu, istrimu, anakmu dengan sungguh-sungguh kalau nggak pernah bersekutu. Tadi ya. Maka yang kedua apa, saudara? Apa yang kedua sama-sama? Mencari alasan untuk selalu bersama dan menikmati kebersamaan. Dalam Kidung Agung 6 tadi disebutkan, aku mencari kekasihku tapi nggak ada dia. Nah, sering sekali waktunya seperti itu ya, saudara. Nah, mencari alasan untuk selalu. Kalau engkau cinta dengan Tuhan, maka akan ada alasan bagaimana kita selalu bersama dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang cinta Tuhan tapi nggak suka ibadah, itu bohong. Kalau dia bilang cinta Tuhan nggak pernah baca Alkitab, itu bohong. Benar saya bilang, nggak pernah doa, itu bohong, saudara. Karena orang yang jatuh cinta akan cari alasan apapun. Misalnya dia di sekolah kan, gimana ya caranya supaya ketemu? Oh, pinjam catatan lah, kan gitu. Waktu SMA kan. Aku pinjam dulu catatannya, pinjaman catatanmu. Padahal sebenarnya bukan catatan itu sebenarnya, pengen ketemu kayak gitu. Nah, ini juga saya sedang bergumul di sini, mencari alasan untuk selalu bersama. Ya, kami sering melakukan bersama. Tapi kadangkala saya dan suami dengan anak-anak sering tidak menikmati kebersamaan. Atau itu yang menjadi masalah orang umum. Kita makan bersama, tapi betul ya? Kita makan bersama, tapi ketika ada ngomong, misalnya ngomongan itu nggak enak, misalnya sama anak,
dia tinggalkan meja makan. Atau saya pengalaman sendiri. Dan saya memang harus belajar di situ. Kenapa? Handphone saya 24 jam. Jadi kadang-kala ketika ada harus orang sedang harus mengambil keputusan, sering momen saya dengan keluarga sering tidak bisa saya nikmati. Saya sedang bergumul ini menikmati kebersamaan. Nah, harus berdoa buat gembala juga supaya bisa menikmati bersama dengan keluarga. Apakah engkau dalam mencari alasan untuk bersama-sama dan menikmati kebersamaan itu? Mungkin kau sama-sama di tempat tidur, tapi satu belok kanan, satu belok kiri, satu pegang handphone, gak cerita. Ya. Makanya ada orang sunyi di tempat keramaian. Saudara tahu, orang yang sunyi di tempat keramaian, orang yang nggak menikmati situasi. Amin, saudara. Nah itu. Kemudian yang ketiga, ya apa? Yuk sama-sama. Kidung Agung 6 ayat 3 kita baca. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakau. Nah, saudara, yang ketiga adalah untuk kita bisa menikmati cinta keluarga kita, cinta anak-anak kita, cinta suami istri, cinta kita dengan Tuhan adalah baharuilah komitmen kita selalu setiap hari. Katakanlah kepada dia, engkaulah kekasihku, kepunyaanku, aku kepunyaan kekasihku. Kenapa ada pernikahan itu harus di gereja? Adalah komitmen dua pasang itu di hadapan orang tua, keluarga, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan. Dengan pasanganmu, ya, engkau hanya milikku, kau hanya milikku. Kenapa? Karena cinta bisa pudar, saudara, kalau nggak dipelihara. Saudara tahu, ini bicara memelihara. Kenapa ada orang selingkuh? Karena sudah lagi nggak bilang, engkau kekasihku yang terbaik. Ya, karena setelah menikah, sudah mulailah dia sibuk dengan dapur, bau dapur bajunya, ya kan? Bau belacan bajunya, bau pipis bajunya misalnya. Udah nggak ini. Tapi kalau kita membaharui komitmen, tadi kan ada kata-kata tadi ya, engkau tidak ada celahnya bagiku. Ada tadi kan, saudara? Nah, saudara apa yang terkasih? Baharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Bagaimana ketika kita mula-mula dalam pernikahan itu? Bagaimana ketika engkau sedang bergumul untuk dapat menantu? Bagaimana ketika engkau berdoa untuk melayani Tuhan? Komitmen api mula-mula mengikut Tuhan itu, saudara. Amin, saudara. Itu harus dibaharui setiap hari. Ya, harus dibaharui setiap hari. Ya, amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jadi, saudara, praktek ya di rumah ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kalau Tuhan sedang mempersatukan nikah rumah tangga kita, apa yang sedang menggoncang pernikahanmu, baharui komitmenmu di hadapan Tuhan dan pasanganmu, oke? Mari perkatakan, mari lakukan, apalagi memberi hadiah-hadiah yang spesial, apalagi tindakan pelayanan dengan apa? Peluk dia, atau begini, usap, belai. Gimana perasaanmu? Tapi yang belum pasangan jangan kasih ya sama yang belum ya. Nanti jablay dikatakan. Ya, nah saudara, mari kita akan buka hati. Mari kita akan ungkapkan, saudara. Ya. Kata-kata itu jangan lagi kata-kata makian di rumahmu, saudara. Jangan ada kebun binatang. Kebun binatang ada tempatnya di Simalingkar. Amin, saudara. Ya, rumah jangan lama-lama engkau di luar. Amin. Jangan lama-lama di luar. Nanti engkau pulang anakmu udah tidur. Ambil waktu, saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita mau nyanyikan lagu ini. Wah, ini lagunya luar biasa. Judulnya Menikmati Tuhan. Ku ingin menikmati
Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari nikmati kasih Tuhan, nikmati kasih Tuhan, nikmati kasih keluargamu. Jangan musuhi orang seisi rumahmu. Amin. Jangan musuhi teman-teman sepelayanmu. Tapi kita boleh menikmati bersama-sama pujian ini. Yuk kita naikkan pujian ini. Katakan sekali lagi. Ketika hatimu disentuh oleh Tuhan, mari angkat tanganmu menyembah Tuhan. Amin, saudara.